Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Hairul Fadli Muhtar Lutfi MS Farm M Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Halifah dengan NIM 230306501044 akan memaparkan materi tentang salah satu obat yaitu captopril. Captopril merupakan salah satu golongan obat antihipertensi golongan ICE inhibitor atau penghambat enzim yang banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi dan gagal jantung bab estif dan diresepkan untuk pasien kronis yang membutuhkan agen terapi jangka panjang. Captopril menjadi salah satu obat antihipertensi yang sering diresepkan karena harga yang terjangkau dan efektif untuk menurunkan tekanan darah. Indikasi captopril sering digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat ini dapat mengurangi cairan berlebihan dalam pembuluh darah hingga beban kerja jantung dalam memumpah darah menjadi lebih ringan. Selain digunakan untuk mengatasi hipertensi, obat captopril juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya stroke, serangan jantung, nefropatia diabetes, hingga permasalahan ginjal. Tujuan penggunaan dari obat ini sebagai terapi pada hipertensi dan renovaskular. Captopril digunakan untuk pengobatan hipertensi sedang dan berat. Captopril dapat dipergunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat antihipertensi lain, terutama tiazid. Selanjutnya, farmakikokinetik. Yang pertama ada absorpsi. Pemberian captopril secara oral memberikan penyerapan yang cepat dengan tingkat darah puncak sekitar 1 mg sampai 1 ml yang ditemukan 1/2 sampai 1 jam setengah dosis 1 mg. Penyerapan mineral rata-rata sekitar 75%. Captopril diabsorpsi cepat sekitar 60 hingga 75% pada perut kosong. Sedangkan pada kehadiran makanan, di saluran pencernaan mengurangi penyerapan sebesar 25 hingga 40%. Yang kedua ada distribusi. Captopril didistribusikan ke dalam air susu ibu dengan konsentrasi sekitar 1% dari konsentrasi obat dalam darah maternal. Uji coba pada hewan menunjukkan captopril secara cepat didistribusikan pada hampir semua jaringan tubuh kecuali susunan saraf pusat. Captopril terikat pada plasma protein, terutama albumin, sekitar 25 hingga 30%. Yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme captopril terjadi di hepar. Metabolisme captopril berupa disulfida. Mayoritas metabolisme adalah dimers dari captopril disulfida. Metabolit tersebut menjalani proses interkonferensi yang reversibel sekitar setengah dari dosis captopril yang diabsorpsi. Secara cepat akan dimetabolisir, terutama terjadi di sulfida captopril cysteine dan dimer sulfida. Diperkirakan bahwa obat lebih dimetabolisir secara ekstensif pada pasien dengan fungsi ginjal yang rusak daripada pasien dengan fungsi renal yang normal. Yang keempat ada ekskresi. Nah, captopril dan metabolitnya diekskresikan terutama dalam urin. Studi in vitro menunjukkan bahwa metabolit yang dihasilkan bersifat labil dan interkonferensi dapat terjadi secara in vivo. Lebih dari 95% obat yang diabsorpsi akan diekstresikan ke urin dalam waktu 24 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Selanjutnya ada farmakodinamik. Pemberian obat captopril menghasilkan penguraian resentensi arteri perifer pada pasien hipertensi tanpa adanya perubahan atau peningkatan output jaringan. Penguraian klinis yang signifikan
Dari tekanan darah yang sering diamati, 60 hingga 90 menit setelah pemberian kaptopril secara oral. Namun, penurunan tekanan darah biasanya progresif. Durasi efek tampaknya berhubungan dengan dosis. Tekanan darah diturunkan dalam posisi berdiri dan terlentang. Efek ortostatik dan takikardi jaringan terjadi paling sering pada pasien yang mengalami diplesia. Tidak ada peningkatan tekanan darah secara mendadak setelah penarikan obat. Penelitian telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aliran darah ginjal setelah pemberian obat kaptopril. Laju filtrasi glomerulus biasanya tidak berubah, namun dalam beberapa kasus, laju filtrasi glomerulus dapat menurunkan secara sementara, sehingga terjadi peningkatan jumlah kreatin serum dan urea nitrogen secara sementara. Pada manusia, sistem renin-angiotensin berperan dalam mengatur laju filtrasi glomerulus bila tekanan berfungsi ginjal rendah. Proses kerja obat kaptopril secara keseluruhan akan menurun retensi vaskular yaitu arterial di perifer secara sistemik. Kaptopril juga membuat peningkatan aliran darah ginjal biasanya tidak berubah. Cardio output curah jantung dapat meningkat atau tidak berubah. Selanjutnya, administrasi. Kaptopril sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan. Inisiasi terapi memerlukan analisis pengobatan obat antihipertensi terkini, tingkat peningkatan tekanan darah, dan pembatasan garam. Jika memungkinkan, regimen obat antihipertensi sebelumnya harus dihentikan 1 minggu sebelum memulai kaptopril. Dosis harian kaptopril dapat ditingkatkan setiap 24 jam di bawah pengawasan medis terus-menerus. Untuk pasien dengan gangguan ginjal berat, dosis harian awal harus dikurangi dan dosis yang lebih kecil digunakan untuk titrasi. Pada hipertensi, dosis awal 20 mg 2 kali sehari atau BID atau 3 kali sehari atau TID. Yang kedua, penurunan tekanan darah yang tidak memuaskan setelah 1 minggu atau 2 minggu. Tingkat dosis menjadi 500 mg. Pada gagal jantung, dosis awal pada pasien yang diobati dengan diuretik, pasien hipertemia atau hipovolematik 6,25 atau 12,5 mg dengan titrasi ke dosis harian biasa dalam beberapa hari. Berikutnya disfungsi ventrikal kiri setelah infrak miokard. Setelah dosis tunggal 6,25 mg, terapi kaptopril harus dimulai pada 12,5 mg dan kemudian ditingkatkan menjadi 25 mg selama beberapa hari. Untuk nefropatik diabetik, penggunaan jangka panjang 20 mg. Nah, pada krisis hipertensi akut, dosis oral sublingual 25 mg. Pertimbangkan terapi alternatif jika tekanan darah tidak responsif selama 20 hingga 30 menit. Selanjutnya, fenomena Raynaud. Neutropenia adalah efek samping yang umum terjadi pada pemberian kaptopril pada pasien dengan fenomena Raynaud. Populasi pasien tertentu. Yang pertama, pada kehamilan, kategori D. Potensi efek samping neonatal termasuk hipoplasia tengkorak, anuria, hipotensi, gagal ginjal, dan kematian. Nah, kaptopril harus dihentikan sesegera mungkin ketika kehamilan sudah dipastikan. Toksisitas. Koreksi hipotensi adalah perhatian utama melalui peningkatan volume dengan infus normal salin intravena. Hipotensi yang berlebihan jarang terlihat pada pasien hipertensi, tetapi mungkin merupakan konsekuensi dari penggunaan kaptopril pada orang yang kekurangan garam atau volume. ICE inhibitor jarang menunjukkan hubungan dengan sindrom yang dimulai dengan penyakit kuning kolestatik dan berkembang menjadi nekrosis hati fulminan.
dan terkadang kematian. Jika terjadi peningkatan transaminase hati atau penyakit kuning yang nyata, kaptopril harus segera dihentikan. Bentuk non-produktif yang terus-menerus, kering, dan pecah-pecah yang terjadi dalam beberapa bulan pertama pengobatan dapat terjadi dengan terapi kaptopril. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan penyebutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.